Selamat datang di channel Ilmu Pengetahuan Alam. Jangan lupa subscribe. Pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bencana alam. Bencana alam adalah segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita yang disebabkan oleh kejadian alam tanpa campur tangan manusia. Dampak bencana alam sangat besar bagi semua makhluk hidup. Apa jenis bencana alam dan dampaknya? Bagaimana cara mencegah dampak buruk dari sebuah bencana alam? Mari kita pelajari bersama. Gempa bumi. Tahukah kalian bahwa bumi yang kita tinggali senantiasa bergerak? Tenaga dari dalam bumi menyebabkan bumi selalu bergerak. Kulit bumi bersifat keras dan kaku. Akibat tekanan dari dalam bumi, kulit bumi terpecah menjadi lempengan-lempengan. Wilayah Indonesia terletak di ujung pertemuan 3 lempeng bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng tersebut bergerak meski sangat lambat, sehingga berbenturan dan memicu getaran yang disebut gempa bumi. Untuk mengukur besar kecilnya kekuatan suatu gempa, digunakan suatu alat khusus. Alat khusus ini bernama seismograf. Berdasarkan seismograf, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika akan menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat di sekitarnya untuk mengurangi efek dan dampak buruk dari gempa. Gunung meletus. Gunung api dapat meletus sewaktu-waktu, diikuti dengan terlontarnya magma dan material vulkanis lain ke udara. Material vulkanis yang tumpah sangat merusak karena suhunya yang tinggi yang disebut awan panas atau wedus gembel. Awan wedus gembel beracun karena mengandung karbon dioksida, karbon monoksida, dan belerang. Awan ini juga dapat mengakibatkan luka bakar pada tubuh dan menyebabkan sesak nafas hingga kematian. Material vulkanis yang tercampur air akan membentuk lahar dingin yang dapat merusak apapun yang dilewatinya. Tsunami. Gelombang tsunami adalah naiknya air laut dalam jumlah besar ke daratan akibat gempa bumi. Penyebab tsunami terutama akibat gempa tektonis di bawah laut ataupun pergeseran lempeng bumi. Banjir. Banjir merupakan peristiwa alam tergenangnya daratan oleh air selama waktu tertentu. Penyebab banjir dikarenakan hujan terus-menerus, kebiasaan membuang sampah sembarangan sehingga saluran air tersumbat, jebolnya bendungan, dan air laut yang pasang. Banjir yang disebabkan air laut pasang hingga memenuhi daerah pesisir disebut banjir rob. Tanah longsor merupakan kondisi tanah yang lebih tinggi mengalami erosi atau jatuh. Fenomena berubahnya tanah dari padat menjadi cairan akibat getaran gempa bumi disebut likuefaksi. Tanah longsor disebabkan oleh bebatuan yang rapuh, kepadatan tanah yang berkurang karena penahan tidak ada, gempa bumi, ataupun dikarenakan hujan di daerah lereng. Kebakaran hutan. Umumnya kebakaran hutan terjadi di musim kemarau. Kondisi kering membuat dedaunan mudah terbakar. Selain itu juga terjadi akibat sambaran petir. Kebakaran hutan juga bisa terjadi akibat ulah manusia. Misalnya kebiasaan sengaja membakar lahan yang baru dipanen. Dampak kebakaran hutan diantaranya menyebabkan hilangnya habitat hewan dan tumbuhan, menyebabkan kabut asap dan mengganggu pandangan, serta asap dan karbon dioksidanya memperparah pemanasan global. Kondisi alam di permukaan bumi terus mengalami perubahan disebabkan faktor alam dan kegiatan manusia. Pengaruh kegiatan manusia terhadap bentuk permukaan bumi diantaranya kebiasaan membuang sampah sembarangan,
Saat debit air bertambah akibat hujan deras, air akan meluap dan menyebabkan banjir. Pembukaan lahan pertanian dengan membakar lahan yang dapat menyebar hingga hutan dan menghasilkan asap tebal. Asap ini dapat mengakibatkan penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Asap juga membuat jarak pandang menjadi berkurang. Kegiatan industri dan pertambangan akan menghasilkan limbah yang merusak lingkungan. Limbah tersebut dapat berupa limbah padat, cair, ataupun gas. Karena untuk menghasilkan tambang perlu penggalian, sehingga lingkungan sekitar akan rusak dan juga mengakibatkan hilangnya habitat hewan dan tumbuhan, resiko longsor, terbentuknya lubang-lubang, hingga pencemaran air. Dampak permasalahan lingkungan menyebabkan masyarakat akan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dan juga listrik, serta rumah-rumah akan terendam pada saat terjadi bencana banjir. Tanaman akan mengalami kerusakan dan juga mengalami gagal panen. Menurunnya kualitas kesehatan akibat berbagai penyakit. Pencegahan bencana alam dapat kita lakukan bersama-sama dengan cara membuang sampah pada tempatnya, terlebih dengan memilah sampah berdasarkan jenisnya. Melakukan reboisasi, yakni penghijauan kembali agar alam menjadi hijau dan berfungsi sebagaimana mestinya. Tidak membakar hutan, melakukan tebang pilih, membuat sengkedan atau terasering pada lereng untuk mengurangi kemiringan lahan sehingga menghambat terkikisnya tanah oleh air hujan. Demikian pembelajaran kali ini, sampai ketemu di pembelajaran lainnya. Sampai jumpa.